Saya Fabio Di Gianantonio, Federal Roll Grisini Team. Saksikan saya di MSGP Channel. Kita balik ke awal. Oh, ini udah? Balik ke mana? MSGP? Enggak, rumahnya Bruno. Rumahnya Bruno. Bruno! Asu! Lagi main dia di kebon. Iya, nggak boleh diganggu. Dia lagi siap-siap start. Kita udah Start MotoGP bentar lagi. 4 minggu libur. Hampir 4. Hampir 4 minggu libur. Dan kayaknya dari kemarin liburan, sebelum liburan tuh banyak banget yang gantung. Gantung. Gantung banget. Dan pergerakannya juga tetap aja masih gantung banget. Dan aku masih belum melihat ada perubahan ataupun pergerakan yang signifikan. Kecuali tentang Viñales yang udah pasti keluar dari factory Yamaha. Nah, ini anginnya kencang, pasti dikomplain. Komplain. Dikomplain nggak? Nggak deh, kita dekat-dekat. enggak, suaranya bagus kok harusnya. Jadi Gimana nih? Ini sekarang intinya Viñales mau kemana? Dengan isu dia akan ke Aprilia, tetapi dari Alex Espargaro sendiri bilang Dovizioso kayaknya nggak akan ke Aprilia juga. Nah, ini yang benar bagaimana ini isunya? Oke, kalau tidak ada perubahan signifikan, Iya. bisa dibilang dari kemarin-kemarin, karena kenapa kita juga MSGP libur harus tahu, karena aku tunggu minimal punya bocoran atau punya argumentasi yang baru yang kita bisa discuss. Hari ini kita banyak yang kita discuss, tapi kalau perubahan signifikan tidak ada. Tapi aku bisa asumsi sedikit dari baca-baca apa yang terjadi kemarin. Kalau Viñales itu jelas, ya ini tahun terakhir di Yamaha Factory. Dan jelas dia kemarin tidak senang sama sekali di Yamaha, makanya mereka ambil keputusan untuk putus kontrak dua-duanya. Kalau kita lihat di atas kertas, tim satu-satunya di mana dia bisa pindah itu adalah factory team, karena dia factory rider, gak mungkin dia ke satellite team. Iya. Saya rasa itu adalah Aprilia, meskipun belum jelas. Meskipun Aprilia sudah bikin offer kepada Viñales. Yang jelas duitnya dari Aprilia pasti lebih gak kecil, sebesar daripada Yamaha. Karena Yamaha sendiri kan dulu kalau saya nggak salah dibayar 8 juta euro ya per tahun. Tetapi menurut saya masalahnya Viñales bukan semua di duit, bro. Karena dia adalah pembalap yang sangat-sangat esentrik. Pembalap yang dia perlu terasa nyaman. Dia perlu terasa penting. Jadi duitnya untuk tahun depan bisa jadi masalah kedua, bukan yang utama. Betul. Kenapa? Karena kalau dia masih mau balap, dan pebalap seperti dia harus balap tahun depan, bro. Iya. Nggak boleh dia, aku dengar ada gosip juga, bisa aja bahwa tahun depan Maverick ambil sabbatic year. Seperti Dovizioso, berhenti 1 tahun. Kenapa? Karena tahun 2023 banyak semua pembalap kontrak habis. Jadinya banyak sekali kesempatan untuk dia mungkin balik ke Suzuki atau balap di tim-tim yang berbeda atau yang lain, atau siapa tahu dia bisa ke Honda sama Marc Marquez, meskipun itu menurut saya akan sulit sekali. Betul. Ya, karena Honda lagi motornya sulitnya setengah mati, dan apalagi rajanya di sana adalah Marc Marquez ya. Jadi untuk Viñales jadi penting di tim Honda itu kayaknya hampir mustahil. Tapi kalau saya dia ya ambil kesempatan aja bersama Aprilia daripada kosong sama Aprilia, karena Aprilia itu adalah tim sebetulnya bisa dibilang kecil. Ya mereka itu udah tunjukin tahun ini bahwa mereka udah maju loh, bro. Maju dalam artinya prestasi minimal ada. Ya, konsistensi, motornya lebih bagus, lebih kencang, nggak jauh-jauh dari yang lain. Kalau dulu kan suka belakang banget. Sekarang. Jadi dengan pebalap seperti Viñales, dengan talenta Viñales, dengan insinyur semua kerja untuk Viñales, dengan temannya juga, karena Alex itu teman sekali sama Maverick, dan mereka udah pernah bersama di tim Suzuki sebelumnya. Jadinya kan ini adalah situasi yang menurut saya sangat-sangat positif. Betul.
sangat baik untuk Viñales untuk diambil. Habis itu kan dia tes dulu, lihat dulu. Kalau memang Aprilia maju, kalau memang dia bisa perform, dan tahun 2023 masih bisa perpanjang kontrak sama Aprilia, atau mungkin pindah ke tim lain. yang lain. Dan ini kemungkinan bisa terjadi kayak begitu. Dan menurut aku. Oke. Dan kalau Viñales pergi, terpaksa ada satu tempat kosong. Iya betul. Dan ini yang bikin semua manajer pebalap tertentu di MotoGP jadi sibuk. Seperti Battistella. Simone Battistella itu manajer Dovizioso ya? Benar. Simone Battistella dengar bahwa Maverick Viñales pergi dari Yamaha langsung tawar. Pebalap sendiri dong, Andrea Dovizioso kepada Factory Team. Tapi menurut saya, untuk Yamaha ambil keputusan untuk membawa pebalap yang udah tua bisa dibilang, ya itu sulit. Untuk di factory. Untuk di factory sulit. Kenapa? Karena tujuannya Yamaha adalah jadi juara dunia. Dan selain waktu dia jadi juara dunia dengan Jorge Lorenzo terakhir tahun 2015, dia nggak pernah jadi juara dunia lagi. Iya betul. Udah lama banget. Berharapan mereka itu jadi juara dunia dengan Viñales, tapi nggak bisa. Yang berharapan mereka tahun lalu jadi juara dunia dengan Morbi dan Quartararo, tapi nggak bisa, gagal juga. Yang jadi juara dunia kan Mir. Ya jadinya kalau mereka tujuannya mau jadi juara dunia harus ambil pebalap muda. Dan siapa pebalap menurut saya ya paling cocok untuk naik ke factory team itu adalah Morbidelli. Dan itu harus adil dong untuk dia. Harus adil. Nomor satu harus kasih kesempatan. Nomor 2 tahun lalu dia jadi runner up. Iya. Dan Quartararo kalah. Dan aku mau lihat kalau Morbidelli sama Quartararo punya motor sama, siapa yang nonggol? Nah itu dia. Siapa yang nonggol? Karena sekarang gampang bilang bahwa kemungkinan besar tahun ini yang jadi juara dunia bisa Quartararo. Iya. Kenapa? Karena mentalnya udah jauh. Dia udah step up. Ya, dia udah belajar, dia udah punya pengalaman dan cara membawa motornya dan cara punya mental itu lebih dewasa dan lebih santai. Jadinya dia bisa jadi juara dunia. Sangat bisa. Tapi aku pengen lihat Morbidelli ngapain. Supaya kalau Morbidelli naik tahun depan misalnya, jadinya timnya sangat kuat, muda dan kuat. Quartararo sama Franco bersama di factory team. Nah, saya rasa bahwa Yamaha itu cukup senang. Ya. Nah sekarang ini pertanyaan yang cukup menarik. Jadi aku bicara sama TMC Blog, ya kan, blogger yang dapat lisensi di MotoGP juga, dia bolak-balik sama dengan kita. Dia bilang gosip yang ada adalah untuk di Petronas Yamaha tahun depan, selain dari Dovizioso yang mungkin ke Petronas, pembalap kedua Petronas jika Morbidelli naik akan harus menjadi seorang pembalap Inggris atau Amerika, termasuk Gareth Gerloff. Kenapa? Ya. Nah, gimana ini? Kalau Gareth Gerloff, aku bilang sama kamu nggak mungkin, karena dia udah tanda tangan 1 tahun lagi dengan Yamaha Superbike untuk Superbike untuk tahun depan. Betul. Jadi dia udah out of the game. Oke. Itu out of the game karena baru minggu lalu dia sign. Oke. 1 tahun lagi. Jadi bukan ya? Di Yamaha Superbike. Jadi forget about Gerloff. Oke. Yang kamu bilang benar sekali. Harus orang Amerika. Amerika tahu Inggris, bro. Iya, Amerika karena tahu Inggris ya. Inggris juga TV Inggris minta ada pebalap Inggris karena udah nggak ada lagi, bro. Iya. Ya kalau kamu pikir terakhir adalah Karl Kraslow. Iya. Dan jadinya karena nggak ada Karl, kemungkinan besar nanti Kraslow kayaknya turun deh kita bahas bisa yang ini jadi di nanti, episode nanti. Ya, sabar. Bisa jadi turun di Austria. Kenapa harus Inggris atau Amerika? Karena TV rights. Ya. Untuk Dorna ada kepentingan untuk jual di Amerika sama di Inggris. Dan saya dengar kemarin bahwa gosip paling besar adalah Jack Dixon dari Moto2 naik dari Moto2 ke tim Petronas. Ya. Jadi di sini bisa nggak aku bilang? Meskipun dia belum performa sebetulnya. Nah itu dia, ini langsung dijawab. Di Moto2 itu saat ini kan istilahnya ada 2 teratas, Fernandez, Garner, lalu tier keduanya Lowe's, Bezzecchi, Di Gian Antonio. Lalu sisanya the rest. Dan Jack Dixon itu termasuk the rest sisanya. Tapi dia bisa naik. Penting untuk Dorna, penting untuk market di Inggris, dan Amerika. Penting untuk Dorna punya pemain dari Inggris, dan penting juga orang Amerika yang naik.
Ya kemungkinan bisa jadi kalau Gerloff nggak mungkin karena dia udah sign lagi, mungkin Joe Roberts atau Dixon itu atau Dixon ya salah satunya. Kalau pebalap yang satunya kalau misalnya Morbidelli naik dan Rossi pensiun, itu menurut saya bisa jadi aja Andrea Dovizioso. Karena jangan salah guys, zaman Andrea Dovizioso awal-awal tahun berantem sama Ducati dan dia udah putuskan kontrak sama Ducati, Battistella udah tawarkan Andrea Dovizioso kepada Petronas. Karena waktu itu belum jelas bahwa Rossi masih mau balap atau pensiun. Jadi karena Rossi ambil keputusan untuk balap 1 tahun lagi, ya jelasnya Andrea Dovizioso tidak dapat seat. Tapi kalau kemungkinan mungkin Yamaha perlu satu orang seperti Dovizioso sebetulnya mungkin bukan di factory team, tetapi bukan di factory team, tapi di satellite team. Betul. Kenapa? Karena Dovizioso itu adalah terkenal. Kamu tahu kenapa terkenal? Yeah. Karena dia itu adalah tester yang bisa develop baik dan sangat sensitif. Kalau Ducati dari zaman Preziosi, ya bisa jadi seperti sekarang ini. Kontribusi besar sekali selain delinya adalah di Andrea Dovizioso. Betul. Karena dia kerja keras banget untuk membawa Ducati di situasi yang sangat bagus seperti sekarang ini. Jadi mungkin ya bilang oke lah, meskipun Petronas punya konsep untuk punya pembalap muda, tapi Petronas bisa bilang dan pembalap muda juga ambil dari Moto2 sangat sulit sekali. Sudah habis yang bagus-bagus ya? Bagus-bagusnya, jadinya mungkin Petronas satu tahun kontrak bilang aja, oke lah kita kasih kesempatan ke Dovi. Dan Dovi udah pernah di Yamaha. Oh iya, Dovi kan di Tech Trua aja dulu ya pernah jadinya Dovi itu sebetulnya kalau dikasih factory baik yang di Petronas masih bisa perform menurut saya. Masih bisa perform ya. Dan sebagai catatan ya, tim-tim MotoGP yang bagus saat ini mereka punya test rider yang bagus-bagus loh. Bagus. Yamaha tahun ini dengan Cal Crutchlow. Ya. Lalu ada Pedrosa di KTM. Ya. Giuntoli juara dunia Superbike di Suzuki. Ya. Dan tim yang memiliki test ridernya amburadul sebenarnya itu adalah Honda. Ya. Cuma saya mau balik satu lagi bro, kalau misalnya Dovizioso jadi test rider Aprilia, karena kemungkinan itu masih bisa. Dan Viñales pindah ke Aprilia, itu jadi tim luar biasa. Betul. Jadi ada pebalap yang punya pengalaman di Aprilia, sebesar Espargaro. Ada pebalap sangat fast, seperti Maverick Viñales, dan tester luar biasa seperti Andrea Dovizioso. Di situ Aprilia bisa maju beneran. Tapi uangnya ada nggak untuk Aprilia? Kalau Piaggio sih duitnya ada aja bro. Piaggio ya. Piaggio kan yang punya Aprilia. Iya itu dia. Kalau Piaggio mau kalau Colanino presiden Piaggio ambil keputusan untuk step up lagi Aprilia ya bisa aja. Bisa aja. Menurut saya bisa aja. Mungkin bayarnya tidak bisa sebesar waktu Dovizioso di Ducati atau Viñales di Yamaha, tapi ya masih bisa diatur. Nah, asal mereka mau nurunin gaji. Dan terakhir, tetapi masalahnya waktu terakhir Dovizioso agak slack dengan Ducati kan masalah di gaji. Tetapi kalau dengan Aprilia mungkin ceritanya akan berbeda ya. Sekarang kita bergerak dulu ke Moto2. Gimana nih Moto2 nih? Tengah musim udah kebagi 1-2 alamnya berbeda, 3-4-5 alamnya berbeda, lalu sisanya. Kita mulai dari 2 pembalap KTM, Remy Gardner. Kalau saya rasa untuk tahun ini kejuaraan dunia Moto2 di rumahnya tetap di KTM team. Tetap di KTM team dan salah satu dari Gardner atau Raul Fernandez masih bisa jadi juara dunia. Meskipun saya lihat bahwa timbangannya lebih kepada Gardner. Kenapa? Karena dia udah 5 tahun di Moto2. Dan kelihatan dia punya pengalaman sama punya kemauan besar sekali dan punya umur untuk jadi juara dunia. Apalagi dia udah punya kontrak untuk naik di MotoGP tahun depan di tim Tech Trua. Probably dengan
Danilo Petrucci. Tergantung hasilnya dia 2 race berikut ini di Austria. Jadi kalau Raul Fernandez sudah tetap di Red Bull pasti akan diambil Pedro Acosta dari Moto3 naik kan jadi satu tim sama Raul Fernandez. Coba bayangin aja bro. Tahun depan Tech3 punya tahun depan KTM punya tim Raul Fernandez sama Pedro Acosta di Moto2, waduh susah lagi deh. Lalu ya saya rasa bahwa ya kejuaraan dunia tetap di situ tahun ini. Ya salah satu itu. Apakah kita buat fans itu hanya tinggal memperebutkan siapa juara ketiga? Sam Lowe's, Bezzecchi dan Di Gian Antonio untuk Moto3. Kalau saya bilang dari tiga-tiganya itu, kalau saya harus lihat dari hasilnya dari dia punya konsistensi ya, dari dia punya juga kepintaran. Ya. Menurut saya itu Bezzecchi. Harusnya Bezzecchi ya. Bezzecchi karena Bezzecchi tahun ini hampir dia tidak pernah hampir susah bro ya karena dia punya lawannya tuh sangat strong. Itu Fernandez sama Garner bukan jauh-jauh banget lebih bagus daripada Bezzecchi. Masalahnya juga timnya. Selain Raul Fernandez sama Garner ya pebalap yang luar biasa, timnya juga punya pengalamannya yang sangat bagus dan mereka sangat pintar Aki Ajo sangat pintar untuk setup motornya. Kalau bisa dibilang bahwa di Moto2 semua motor sama, tapi kalau setupnya kurang atau insinyur-insinyur yang kurang pengalaman itu untuk setup motornya itu sangat sulit. Jadinya kombinasinya antara tim sama pebalap itu yang bikin. Kalau Bezzecchi itu ada pebalap bagus dan jangan salah bro, Bezzecchi itu 90% tahun depan naik di MotoGP dan jadi satu tim sama Luca Marini. sama Luca Marini. Kenapa? Karena Valentino Rossi pasti berhenti balap. Nah, sekarang kita mampir bentar di Moto3. Dan kita bicara lagi Moto2 mungkin selesai dengan tim Gresini, selesai dengan Di Gian Antonio. Di Gian Antonio dia sangat senang banget, bro. Kemarin aku lihat interview dia, dia lagi liburan sama teman-teman, ya kan di Dubai. Sky ya di Dubai dan ditanya gimana kamu itu tahun depan naik di MotoGP karena jangan salah bahwa tahun depan tim Gresini di MotoGP akan ada dengan motor baru. Ya. Itu adalah Ducati dan sponsor dari Federal Oil juga ikut. Aspira ikut ya. Itu luar biasa. Tim Indonesia, sponsor Indonesia ikut semua di MotoGP tahun depan. Itu sesuatu yang gembira. Ya, kabar yang gembira, yang bagus sekali dan Dija sendiri bilang saya sangat-sangat senang sekali. Senang sekali karena itu adalah mimpi pebalap semua. Dari awal adalah satu hari bisa jadi pembalap MotoGP. Dan itu akan terjadi dan dia bilang sendiri bahwa Fausto pasti senang banget. Kenapa? Karena kalau mereka pindah jadi Ducati Gresini karena dari dulu memang Fausto itu kerja keras sekali untuk membawa Ducati jadi satu dengan timnya. Dan belum berhasil. Sampai sekarang dia almarhum udah meninggal, tapi timnya maju. Betul. Anaknya Gresini sendiri, istrinya Gresini sendiri. Majuin perusahaan dan lanjut kerja keras untuk punya tim di Moto3, Moto2 dan MotoGP dan Moto-E. Ya di Moto-E dan Dija senang sekali karena dia bilang itu dari kecil aku suka banget dengan Ducati. Kalau sekarang balap di Gresini sama Ducati itu adalah mimpi yang jadi come true, a dream come true ya. Apa bahasa Indonesia dream come true? Jadi kenyataan. Dan kalau mau kita flashback ya. Tim Gresini itu di MotoGP itu sudah 3 kali jadi runner up pembalap. Iya. 2003, 2004, CT juga pernah itu waktu Marco Melandri 2005. Iya, juga pernah. Jadi saya rasa bahwa dengan tahun ini juga dengan Aprilia itu sebetulnya dengan Alex itu lagi bagus banget tim Gresini. Saya rasa tahun depan mungkin karena bisa dibilang Gresini pecah dari Aprilia jadi lebih fokus seperti dulu sebelum waktu masih ada Marco Simoncelli, San Carlo Gresini itu jadi benar-benar tim MotoGP full diatur. Kalau sekarang bisa dibilang bahwa motor sama tim dimanage oleh Aprilia. Kalau hospitality marketing itu lebih diatur oleh Gresini. Jadi bukan 100% seperti dulu.
Ya itu aja. Sekarang Jadi menurut saya Dija meskipun udah dapat seat di Gresini tahun depan di MotoGP tetap harus fokus dan konsentrasi untuk coba usaha dan menang race karena dia punya skill dan punya tim di Moto2 yang masih bisa perform dan masuk 3 besar. Betul. Kalau mungkin 1-2 hampir untouchable di Moto2, tapi posisi 3 masih bisa diribut sama dia. Oke. Jadi sekarang kita mampir bentar terakhir, stopan terakhir kita di Moto3. Kita mau bahas selain Pedro Acosta. Kira-kira siapa sih pembalap yang bisa melawan Pedro Acosta? Sergio Garcia. Sergio Garcia menurut saya cukup nggak beruntung tahun ini. Sebetulnya dia kalau kita lihat dari point atau dari kesempatan untuk juara kemarin itu banyak, tapi dia juga sial. Sering sekali dia ditabrak motor atau jatuh atau nggak dapat poin. Jadinya kalau Sergio Garcia itu saya rasa adalah pebalap yang paling bahaya untuk Pedro Acosta. Dan meskipun Pedro Acosta di klasemen sementara itu jauh sekali. Jauh banget. Salah satu pebalap juga bahaya kalau dia misalnya bisa pede dan masih ada waktu. Itu adalah juga Fenati. Ya, betul. Fenati itu punya skill, bro. Fenati itu punya kecepatan. Dia punya tim untuk kalau ada kemauan untuk fight. Karena di race terakhir kemarin juga kelihatan banget bahwa dapat 2 kali long lap penalty, tapi bisa selesai urutan 2 ya, di belakang urutan 2 atau 3 kemarin. Pokoknya naik podium lah kemarin. Aku lupa, maaf. Kayaknya urutan 3 kemarin. Urutan satunya kan dari Leopard. Foggia. Kedua Sergio Garcia, benar. Ketiga Fenati. Jadinya tapi dia 2 kali long lap penalty. Jadi sebetulnya Romano punya speed. Ya bro. Selain itu ya pastilah juga ada beberapa pembalap yang lain. Tapi yang saya lihat yang cuma satu-satunya yang punya konsistensi sama speed adalah antara Fenati sama Garcia. Ya udah kita sekian dulu. Kita hari ini santai, nggak ada terlalu ini karena kita kan cuman mau balik balap juga, mau balik ke sibuk juga, jadi pemanasan dulu, kasih kabar-kabar. Nanti di episode berikutnya juga minggu ini yang akan keluar, kita akan lanjut bicara soal MotoGP Styria sama juga update juga pebalap-pebalap yang lain, seperti tim Valentino Rossi, seperti tim KTM. Udah, sabar. Yang lain-lain. Oke? Dadah. Bye. Ini yang tadi yang berisik dari tadi Bruno Asu ya. Ini coba kameranya. Ini Asu ya. Nih, coba nih. Coba kasih lihat Bruno. Iya. Bruno. Banyak orang yang mau say hi. Kangen sama Bruno. Hello.